Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita, haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Jesus. Besarlah Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah nama-Mu, karya-Mu dahsyat. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari yang percaya angkat tanganmu dan katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari yang percaya buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan segenap hati katakan, layaklah, layaklah
jangan ada yang diam. Sembah dia, worship Him. Puji dia dan sembah dia. Mulialah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji Engkau. Dengan segenap hati kami muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah awan kemuliaan Shekinah Glory itu boleh tinggal di sini. Api kemuliaan Engkau. Oh Jesus. Oh. Terima kasih. Sebab kami percaya Engkau adalah nama yang besar, nama yang diagungkan, nama-Mu mulia Tuhan. Mari Bapak Ibu kuduskan dia dengan pujian, dengan penyembahan yang terbaik. Haleluya. Oh, sana Jesus. Pujilah Engkau Tuhan. Tetap sembah dia. Tetap sembah dia. Haleluya. Kami membuka hati kami saat ini Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami jalannya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat-Nya dalam hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami jalannya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku.
yang memahami jalannya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu menyatakan di hadapan Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Kau sanggup menolong. Kami berserah, ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan dengan iman. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolong. Kami berserah, ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Luar biasa kalau saudara, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. Luar biasa saudara. 3.000 gak main-main saudara. Kenapa bisa begitu? Ya karena Tuhan bekerja dan murid-murid juga bekerja. Dan minggu besok saya percaya banyak orang bertobat di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena Allah bekerja, jemaat BES juga kurang banter saudara. Kurang kenceng ini saudara. Luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan bekerja? Ya jelas saudara. Bagaimana bisa pada saat itu 3.000 orang kumpul, ditambah dengan murid-muridnya, dengan rasul-rasul pada saat itu, bagaimana? Kok bisa pas pada saat itu ada hari besar orang Yahudi, yaitu festival panen. Pas. Jadi 1 hari setelah Sabat, ya, 7 minggu kalau dijumlah 50 dari Paskah, ya, itulah nanti ada hari raya Yahudi, yaitu festival Paskah. Sokut kalau bahasanya. Oleh sebab itu berbagai orang Yahudi, berbagai bangsa di situ kumpul. Kok yo pas? Bahasa Surabayanya itu kok yo ndulalah. Yang Manado nggak ngerti ini saudara. Kok yo pas gitu loh. Luar biasa enggak? Makanya banyak orang berkumpul menyaksikan
Dan murid-muridnya bukan hanya terima, langsung pada saat itu berani berkata-kata. Di samping dia berkata-kata bahasa lain, dia juga berkata-kata tentang Injil. Oh sorry, tidak saya teruskan saudara. Ini khotbah nanti hari Minggu saudara ya, di Kupang ini. Malam hari ini saya kasih judul Roh yang hidup. Ya, roh yang hidup. Ya, jadi saya ingin sepakat dulu. Saudara semua ada roh yang hidup dalam saudara. Amin. Tapi manusia saudara juga hidup problemnya. Sekarang yang dominan yang mana? Roh yang hidup, roh Allah huruf besar yang hidup, atau roh saudara? Atau manusia saudara? Kalau manusia saudara yang lebih dominan berarti roh Allah mati. Kalau manusia saudara itu dimatikan, roh Allah yang hidup. Makanya ada lagu, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jangan nanti kena denda, nggak boleh. Ini sudah dipatenkan sama gereja lain, nggak teruskan. Tapi paling tidak menggambarkan roh yang hidup itu ada di dalam. Ya, roh yang hidup itu ada di dalam saudara. Sekarang roh hidup itu hidup enggak? Problemnya mau dihidupkan atau mau dimatikan? Kalau saya kasih judul yang lebih lengkapnya ya, roh yang hidup di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi. Ya, ini saya spesifikkan lagi, saya kerucutkan lagi saudara. Roh yang hidup di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi. Ya, saudara. Jadi kita bahas lagi roh yang hidup. Kalau kita mau memilih manusia kita dimatikan, roh kita dihidupkan, berarti kita harus tahu pikiran roh dan pikiran manusia. Kalau pikiran manusia saudara tahu, tapi pikiran roh saudara harus belajar. Ngerti enggak? Tapi oleh sebab itu nanti 3 poin ini saya ingin memberikan beberapa ayat, beberapa yang menunjukkan ada kontradiksi, yaitu pikiran manusia dan pikiran roh. Nah sekarang kalau kita menuruti pikiran roh, berarti roh itu hidup. Amin. Yang pertama, kita buka di dalam Wahyu 14. Ayat yang ke-13. Kalau ayat ini saudara, biasanya diakhiri dengan lagu, kalau ku cari damai, gitu saudara. Pak, ini ayat penghiburan Pak. Ini ayat di Adiasa Pak, kok ditaruh di KKRD of Fire Pak, ya ikan sudah umum saudara. Tapi saya lihat saudara ayat ini ya satu-satunya ayat bagi saya, yaitu yang berbicara tentang semasa manusia hidup dan semasa manusia mati dan masa setelah manusia itu mati hidup. Setelah manusia itu mati, roh yang hidup. Ini satu-satunya ayat. Kalau yang lain berbicara tentang pada saat saudara hidup. Ayat yang lain berbicara tentang apa saudara? Tentang setelah saudara hidup. Tetapi ini ayat luar biasa saudara. Ini lengkap saudara. Yaitu ayat berbicara tentang saudara hidup, manusia mati, dan setelah kematian. Satuan dari satu ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Artinya imannya tetap kepada Kristus. Ya. Sejak sekarang ini sungguh, kata roh. Karena apa?
tidak disebutkan, mendengar suara dari surga tidak disebutkan, ya itu malaikat saudara. Tetapi diteguhkan dengan suatu kata, sungguh kata roh besar, sungguh katanya Tuhan, kata Allah katakan, sungguh kata roh, benar. Benar yang bagaimana? Ya benar, bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. 99% tidak ada orang yang bahagia kalau mati. Ya. Walaupun penjahat, perampok pun dia bahagia karena dapat hartanya, tetapi jiwanya merana melihat orang mati karena disakiti. Gak ada lah saudara. Itu jelas-jelas saudara. Mati itu sudah kehilangan siapapun orangnya. Tetapi firman katakan, roh katakan apa? Berbahagialah. Ada satu kata kunci. Apa itu saudara? Di dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara melihat suami saudara, istri saudara, anak saudara, melihat orang-orang terdekat saudara ada di dalam Tuhan, tidak ada kata lain, berbahagialah. Apapun kondisi saudara, di dalam keterpurukan, kondisi mungkin dalam kesulitan, kondisi dalam sakit penyakit, kondisi mungkin saudara lahir di Surabaya, lahir di Arab, ya. Lalu saudara tinggi pendek, saudara mancung ke dalam keluar, saudara wah putih kuning semuanya, tidak peduli. Satu hal, saudara harus berbahagia karena sampai detik ini saudara ada di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Saudara, nggak ada alasan saudara bersedih. Nggak ada alasan saudara kecewa, nggak ada alasan saudara. Jelas, pikiran roh katakan berbahagia. Pikiran manusia mati, tapi pikiran roh katakan berbahagia. Saat ada tetap dalam Tuhan, itu berbahagia. Oleh sebab itu kalau saudara mau menghidupkan roh, saudara berbahagia karena saudara masih di dalam Tuhan. Ada suatu PR menuju saatnya tiba, saudara sudah tidak hidup lagi. Mampukah engkau tetap ada di dalam Tuhan, agar kelak ayat ini berlaku buat saudara. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada alasan saudara tidak bahagia kalau sampai saat ini saudara tetap ada di dalam Tuhan. Tidak ada. Kalau saudara ada berarti manusiamu yang hidup. Karena pikiran roh tidak begitu. Oleh sebab itu poin yang pertama, 3 poin ini saya awali dengan waspada. Ya, waspada itu tidak menuduh. Kalau saya nggak tahu waspada, saya menuduh. Jangan-jangan nanti saya khotbah selanjutnya nyindir situ dan lain sebagainya. Enggak. Tapi saya awasi dengan waspada. Ini artinya apa? Warning buat saudara. Roh tetap hidup di tengah-tengah pandemi maupun di pasca pandemi. Amin. Ya, roh yang hidup tetap hidup, tetap ada di dalam Tuhan. Disebut waspada. Karena pandemi ini membuahkan suatu pandemi. Yang pertama, yaitu pandemi iman. Jadi pandemi yang sekarang ini, pandemi COVID, itu membuahkan pandemi iman. Bahaya sekali, makanya saya katakan waspada, warning. Tetap di dalam Tuhan. Apapun situasinya, apapun kesulitannya, tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan berbahagia.
Artinya hal yang sangat berharga. Karena bahagia itu tidak mungkin bisa membuat kita bahagia kalau tidak ada harganya. Tuhan katakan pikiran roh akan berbahagia kalau tetap di dalam Tuhan. Amin. Saya dulu ada persekutuan, saudara. Mungkin teman-teman Pondok Chandra tahu. Ada panggil pendeta dan saya ditelepon. Nanti ada yang kesaksian. Ada orang dari agama seberang, dia minta waktu untuk kesaksian. Ya, artinya dia bisa bahasa. Ya, pokoknya sudah sana orang-orang yang ya ngerti banyak lah ya tentang agamanya mereka. Dia bersaksi. Pakai bahasa Arab segala macam dia. Orang tercengang-cengang semua, saudara. Wah, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa orang ini. Bisa dipilih Tuhan. Bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia cerita semuanya. Habis gitu makan. Masih ingat mungkin teman-teman. Saya tanya, waduh, sehari bisa 2 kali keliling, Pak. Dikelilingkan sama orang-orang itu. Wah, orang-orang ini merasa pelayanan. Ya memang pelayanan. Memberitakan yang sukacita. Berita sukacita. Seorang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Dia bersaksi memberi kekuatan iman. Keliling kemana-mana. Hampir saya perhatikan. Hampir tiap hari keliling. 2 tempat bersaksi. Habis saksi makan. Dikasih duit. Makan lagi. Kasih duit lagi. Bersaksi lagi. Makan lagi. Dikasih duit lagi. Wow. Kipas-kipas senang. Saya dengar gak sampai 1 tahun. Mungkin 7 tahun. Gak sampai 7 bulan. Saya dengar. Comeback. Dia kembali ke agama asalnya. Karena PD persekutuan sudah pernah dengar kesaksiannya, nggak ngundang lagi, habis. Kesaksiannya habis, makannya juga habis, amplopnya juga habis. Mulailah goyah imannya. Dan hari ini mungkin saudara bukan orang yang makan, enggak makan, problemnya banyak. Saya tahu, saya juga punya problem. Sekali lagi, Tuhan katakan, berbahagialah sampai saat ini kalau saudara tetap dalam Tuhan. Dan nextnya, ayo jaga terus. Tetaplah, sampai akhir hidupmu, tetap ada di dalam Tuhan. Kontradiksi. Saya sama teman-teman naik ke Bukit Doa di Gunung Kawi. Dulu sering keliling-keliling gitu. Muncullah di sana ada seorang belum nikah gitu ya. Perempuan. Ada di bilik doa. Teman-teman semuanya diceritai sama yang punya Bukit Doa situ. Ini luar biasa. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada saat dia berjumpa Tuhan Yesus. Besoknya bisa banyak nubuatan. Dia bisa meramal orang. Dia bisa mengetahui masa depan orang. Teman-teman yang lama tahu. Dengar itu, wah luar biasa. Teman-teman antri, saudara. Satu persatu antri. Minta didoakan. Minta diramal. Minta petunjuk daripada Tuhan melalui isi perempuan ini, saudara. Biliknya sendiri-sendiri. Sampai antri, masuk. Dikasih tahu cocok ya. Pulang kasihlah. Mulai dikeliling-kelilingkan. Begitu saya masuk terakhir, begitu duduk, nggak bisa Pak. Bapak itu yang doakan saya. Loh, Ibu kan dapat dari Tuhan. Nggak bisa Pak, Bapak yang doakan saya. Ya sudah, akhirnya saya keluar sudah. Berapa bulan dia telepon minta transfer 3 bulanan gitu. Habis itu nggak sampai setahun juga dia kembali bahkan dia perempuan datang ke kantor saya mengeluh, hidup ini berat Pak. Saya sudah ditinggal sama keluarga saya semuanya saat saya jadi Kristen. Tapi saat ini tidak ada yang nolong Pak. Saya berat. Kalau bisa Bapak tolong. Karena saya sudah tahu akhirnya
Saya juga kasih sedikit saja saudara, pokoknya bisa buat pulang. Karena saya tahu saudara, orang ini percumalah. Akhirnya benar, 2 minggu saya ditelepon dia kembali. Keterpurukan, kesulitan hidup, masa-masa pandemi. Jangan sampai pandemi itu menjadi endemi di dalam kehidupan kekristenan saudara. Amin. Karena berlarut-larut. Amin. Kalau COVID begitu pandemi, endemi senang. Tapi kalau waspada yang saya katakan 3 poin nanti ini, jangan sampai jadi endemi. Bahaya. Percayalah. Saya punya statement saudara. Ya judul khotbah lah, nanti enggak dibuat di sini. Mungkin di online saya sudah pernah khotbah. Kehidupan yang terbaik orang percaya. Jawabannya apa? Wah, pada saat sebelum pandemi Pak, usahaku masih banyak. Sebelum papaku belum meninggal Pak. Sebelum suamiku belum sakit Pak. Oh sebelum ini, wah itu luar biasa. Ya sekarang ini Pak. Saya katakan salah semuanya. Kehidupan yang terbaik orang percaya, yaitu kehidupan saat ini, detik ini yang saudara hidupi. Amin. Kalau saudara benar ada masalah, ya itu pasti kehidupan yang terbaik. Kenapa? Tuhan lebih tahu karakter saudara. Tuhan lebih tahu masa depan saudara. Tuhan lebih tahu apa yang saudara pikirkan. Makanya dikatakan, inilah kehendak Bapa di surga, setiap apa yang dipercayakan kepadaku, katanya Yohanes 6 ayat 39. Tidak ada yang terhilang. Setiap kita dipercayakan Yesus komitmen, tidak ada yang terhilang. Tetapi apa? Akan aku bangkitkan pada akhir zaman dengan caranya Tuhan. Saya kasih tahu, belum tentu caranya Tuhan, cara saudara. Oleh sebab itu kalau saudara punya masalah dan lain sebagainya, aku sudah benar, aku sudah melayani kehidupan yang terbaik, yaitu kehidupan pada saat ini, detik ini, besok dan lain sebagainya. Itulah kehidupan yang terbaik buat orang-orang percaya. Pasti nggak ada yang amin. Saya yakin percaya saudara, nggak ada yang amin. Saya ngalami semuanya. Kalau aku nggak kena seperti itu waktu lalu, aku tidak mungkin seperti ini. Aku pada saat itu, kalau tidak terjadi seperti itu, aku masih tetap sombong. Aku pasti rusak. Saya amat-amati di cermin saudara. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa lah? Aku sudah pelayanan. Kok bisa seperti ini? Oh ternyata. Oh ternyata. Oh ternyata. Imani saudara. Oleh sebab itu responi kehidupan saudara dengan bijaksana. Pastikan engkau tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan Yesus katakan pikiran roh katakan apa? Sampai mati pun Tuhan katakan berbahagialah. Poin yang kedua, waspada. Pandemi egois. Hati-hati saudara. Pandemi ini sudah berlalu. Egoisnya tetap berjalan. Enggak apa-apa saudara. Tapi kalau ini di pinggir jurang, kalau egois ini salah jalan saudara. Jadi endemi, habit. Egois menjadi habit. Kenapa? Ada yang bangkrut, ada yang rugi, ada yang sepi. Kita buka di dalam Lukas 12. Sudah pernah saya sharingkan. 16 sampai 21. Lukas 12. Saudara tahu ceritanya ini saudara. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Banyak tanahnya, hasilnya banyak juga. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini judulnya tamak. Mempersiapkan untuk hari esok. Terus. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini pikiran manusia. Tadi saya katakan harus memahami pikiran Allah supaya roh Allah itu hidup. Ini pikiran manusia. Kalau diteruskan baru pikiran Allah, roh Allah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwaku akan ambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nantinya. Dia lupa. Dia persiapkan semua. Paling rendah itu ya orang tamak. Tidak peduli orang rugi, yang penting aku dipuaskan. Tapi ada yang kedua, orang yang takut akan masa depannya, orang yang takut akan hari tuanya. Makanya saya sebut pandemi. Pandemi apa? Pandemi ikat pinggang, pandemi pengiritan, karena sepi, kerjaan kurang, muncullah pandemi. Tapi kalau ini diteruskan jadi endemi, beda tipis dengan pelit. Jangan katakan amin. Serius, jangan katakan amin. Karena itu benar. Tapi kalau saudara terbawa arus, saudara akan jadi pelit. Tidak hidup di hadapan Tuhan. Ada banyak orang memanfaatkan masa pandemi. Saya orang bisnis. Banyak orang, gara-gara pandemi Pak. Cut, pilot, banyak. Tapi nggak ada di tempat ini. Tapi yang saya khawatirkan, makanya saya waspada. Ngirit boleh, takut masa depan boleh, takut untuk anak-anak boleh. Boleh. Hati-hati tapi jangan kebablasan. Saudara tidak akan hidup di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang egois, pelit. Sebelum pandemi untungnya besar-besaran, asetnya banyak. Pada saat pandemi, aduh kerjaanku sepi, yang digemborkan sepi terus. Dia nggak ngomong yang dulu banyak, sekarang ngomong sepi, yang ngomong sepi terus. Yang dikeluarkan sepi. Ada yang ordernya banyak, akhirnya nggak ada modal, utang. Dia nggak ngomong untung order banyak ini, dia ngomong utangku banyak, makanya aku ikat pinggang, aku ngirit. Tuh Pak, ada yang kok tahu? Ya tahu lah, saya juga ngalami sama. Orang bisa ngomong itu karena ngalami. Tinggal kadarnya besar atau kecil, berlama-lama atau berlarut-larut. Kalau saudara berlama-lama jadi endemi, akhirnya apa pelit. Saya kasih tahu saudara, bukan masalah uang saja. Pandemi itu orang egois, menjadi egois, memikirkan diri sendiri saudara. Sudah nggak mau perhatikan orang. Sudah tidak mau berbagi tenaga, tidak mau berbagi ilmu pengetahuan, tidak mau berbagi doa dan sebagainya. Sudah menjadi egois, waspada. Pandemi membuahkan pandemi. Yang lebih sekarang bahaya, seolah-olah masuk akal. Gue. Aku nggak mau diurusin, aku juga nggak mau ngurusin lu. Aku nggak mau merugikan kamu, aku juga jangan dirugikan. Aku tidak mau dibebani kamu, jangan dibebani aku. Oh ya, jadi akhirnya apa saudara? Ya ayo kita sendiri-sendiri enak, damai. Belanja nggak mampu gimana? Itu kan berlarut-larut kumpul gitu. Itu jadi virus dan berlanjut menjadi orang yang egois.
Makanya kalau reuni sosialita dan lain sebagainya. Awalnya berapa? SMA, SMP. Awalnya 100 orang. Next ada pertemuan. 60 orang. Next ada pertemuan. Akhirnya sampailah muncullah 20 orang. 15 orang. Jadi 10 orang. Kumpul orang kaya-kaya tok. Kenapa? Ya. Pandemi bisa membuahkan pandemi. Apa pandemi? Egois. Hati-hati. Jangan kebablasan. Kalau jurang itu ya, di pinggir jurang ini ada jurang kepahitan, kekecewaan, di sini ada jurang pelit. Hati-hati. Saya ngomong waspada nggak nuduh saudara. Saya mengalami ketakutan anak saya besok bagaimana, ketakutan hari tua bagaimana. Saya juga sama, kadarnya besar atau kecil, berlama-lama atau tidak. Kemarin bincang-bincang sama salah satu, minta tolong, bukan minta tolong. Saya ini punya aset di sini, di tanah, di sini. Banyak sekali saudara, kaya saudara. Orangnya pekerja keras memang. Saya lihat kerja keras sekali, sampai tua kelihatannya masih energi kerja keras saudara. Terus saya tanya, loh kenapa kok dijual semua? Sederhana jawabannya. Ya, saya pikir saya kan sudah tua ini. Ya, untuk apa lagi kalau kita nggak belajar berbagi? Karena sudah terlalu banyak juga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali pada saudara. Saya ditawari, Pak, sorry minta tolong. Kira-kira Bapak mau nggak bawa? Ya, satu kebok itu kan tasnya jadi berat Pak. Untuk dibagi-bagi di NTT. Sungkan karena dipikir saya keberatan. Apa saya baca? Aduh Pak, bukan masalah saya bangga bisa ngasih orang. Enggak Pak, kalau saya enggak mau Pak. Ini berkatnya orang ke sana, ini enggak sampai ke sana. Saya dosa besar, sudah bawa duit, tidak nyumbang duit, cuman bawa saja enggak mau. Itu pola pikir Tuhan. Ada banyak sekarang sudah mulai pandemi buat alasan. Pandemi buat kambing hitam. Terus berlanjut jadi endemi, bahaya. Waspadalah dengan keegoisan. Pandemi keegoisan. Karena pandemi COVID yang sudah terlalu lama ini. Syarat sekali, memungkinkan sekali membawa ada pandemi baru. Yaitu keegoisan. Tidak mau berbagi, tidak mau peduli. Saya lihat orang-orang ngangkat-ngangkat waktu misi, sampai keringetan. Karena mereka yang nggak bisa nyumbang apa-apa, yang menyumbang keringat, nyumbang tenaga, nggak bisa yang nyumbang doa. Itu dan temannya lihat orang lumpuh, emas dan perak tidak dapat aku, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Orang sekarang lewat gini, emas dan perak banyak padaku, tetap dalam nama Yesus berjalanlah. Ya, mas perak ini lo kasih. Ojo nyuruh Yesus terus gitu loh maksudku. Mas perak ini lo kasih no. Saya ngalami, makanya saya bisa ngomong. Jadi saya nggak ngeluh saudara-saudara semuanya, tapi harus cepat sadar, waspada, warning, hati-hati, bahaya. Kesulitan ini kadang kita tidak melihat berkat Tuhan yang sudah diberi, tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita diberi. Kita membatasi. Kisah 10, ayat 31, Cornelius, doamu telah didengar Allah. Pada saat dia berdoa, muncullah orang berpakaian rapi. Dan dia katakan, Cornelius, doamu telah didengar Allah. Dan sedekahmu telah diingat di hadapan Allah.
sedekah itu diingat di hadapan Allah. Waspadalah pandemi egois, bahaya. Tergelincir engkau akan masuk jurang, yaitu jurang egois, jurang pelit, jurang tidak peduli, jurang cuek, jurang mementingkan diri sendiri. Diingat apa yang diingat? Gak ada yang diingat. Poin ketiga, waspadalah malas bersaksi. Waspada saudara. Aduh pandemi, enggak mau mereka didoakan, enggak mau mereka didatangi, enggak mau dia didekati. Ada banyak online sama, enggak perlu ke gereja. Aduh, enggak perlu. Kalau lebih luas lagi itu bukan saksi saudara. Malas pelayanan. Tambah lagi regenerasi. Enggak mau orangnya didatangi, enggak mau. Belum lagi, masih sulit aku. Kenapa saya bisa ngomong begini? Sama. Day of Fire. Menggugah hati pendeta-pendeta juga, bukan saudara. Sudah mulai malas-malas. Tapi Day of Fire, bangkit kembali. Sesulit apapun. Keadaan apapun, kita tetap berusaha. Pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Siap berkorban. Menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kisah 1 ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka, murid-murid yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasamu. Terus, tidak perlu tahu kamu. Yang ditetapkan waktuku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung dunia. Kalau boleh. Saya terjemahkan dengan bahasa-bahasa biasa. Saya jadi Tuhan, di sini ada orang lain. Orang lain itu tanya gini. Bolehkah memulihkan? Bolehkah Tuhan engkau memulihkan kehidupanku, sakit penyakitku, keuanganku, pekerjaanku, keluargaku, bolehkah? Yesus katakan, wis jangan mikirkan yang bukan bagianmu, yang bukan porsimu, yang engkau tidak bisa menentukan waktu dan keadaan. Sudahlah saksi aja. Nanti kamu terima kuasa, kamu bersaksi, itu bahasanya begitu. Lupa, suruh saksi. Aku ini di PHK, Pak. Kamu pikir kalau kamu tidak bersaksi, kamu bisa menentukan kamu dapat pekerjaan? Itu waktunya Tuhan. Sudah, yang gak mampu kamu pikirkan, gak usah dipikirkan. Saksi sambil cari kerja. Amin. Aku ini loh Pak, bukan bos Pak. Gajiku pas-pasan biasa Pak. Aku masih butuh karir Pak. Loh emangnya kalau kamu gak bersaksi, kamu bisa karirnya cepat melejit? Itu bagian Tuhan. Bahasanya begitu saudara. Sudah, bersaksi sambil kerja yang baik, syukuri apa yang ada, kerjakan yang baik. Jangan lupa bersaksi. Jangan lupa melayani Tuhan. Itu bahasanya begitu saudara. Seringkali kita ini, apalagi masa-masa pandemi, pasca pandemi, sudah mulailah pandemi yang kedua muncul. Malas dengan berbagai alasan. Malas untuk bersaksi. Hari ini bangkit kembali saudara. Waspada, warning. Pandemi sudah berlalu. Ayo, semuanya benar. Program ngirit benar. Ikat pinggang benar. Mikirkan masa tua benar.
Mikirkan anak-anak benar. Warning. Hati-hati, jangan kebablas, jangan kebablas. Engkau jadi orang yang egois ya, hati-hati. Jangan pernah memikirkan yang bukan bagianmu lah. Berusaha boleh. Saksi sambil mencari solusi. Bukan cari solusi sambil saksi. Gimana? Firman tidak begitu. Firman katakan tidak begitu, saudara. Sudah, itu bukan bagianmu. Itu waktuku, itu urusan Tuhan katanya. Sudahlah, kalau Roh Kudus turun nanti aku bersaksi. Lupa, aku belum terima kuasa. Murid-murid terima kuasa, kelihatan di langit ada api. Punya kuasa, bisa bahasa roh, bisa bahasa lain. Wow, bisa sembuhkan orang, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Bisa Pak, aku belum. Salah. Kisah 8 itu ayat 6 dan seterusnya berbicara tentang orang Samaria yang sudah dibaptis Yesus, dibaptis lagi. Kisah 19 itu berbicara tentang Filipus, orang di Efesus. Mereka mengakui baptisan Yohanes, tidak percaya Yesus. Dibaptis lagi sama Paulus. Akhirnya terimalah kuasa, bisa berbahasa dan punya karunia. Yang kisah 8 tadi juga begitu. Cornelius tidak dibaptis apa-apa. Tumpang tangan tok gini saudara. Wih, langsung dia punya kuasa. Dan hari ini kita lengkap. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus siapa yang tumpang tangan Pak? Tumpang tangan sendiri. Amin. Dalam nama Yesus, aku terima kuasa, sakitku sembuh. Dalam nama Yesus, aku punya kisah kuasa, aku terima kuasa. Keuanganku dipulihkan. Gak ada sing amin loh saudara. Gak perlu tunggu Petrus, gak perlu tunggu pendeta. Kuasa ada menyertai saudara. Ini khotbah nanti besok lagi saudara. Judulnya tumpang tangan, bukan tumpang kaki. Apalagi tumpang tindih. Gak boleh saudara. Waspada. Waspadalah pandemi iman di dalam kegoncangan. Berbahagialah orang yang ada di dalam Tuhan. Amin. Waspadalah. Saya undang bagi berdiri semuanya. Tentang egois, kehati-hatianmu, pola pikiranmu yang seolah-olah benar, membuat engkau tergelincir menjadi orang-orang yang egois. Waspadalah, engkau ada amanat agung. Mungkin engkau tidak berkhotbah, tapi engkau memfasilitasi gereja supaya orang datang mendengar firman Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu adalah sama upahnya dengan orang bersaksi untuk Injil. Engkau berani berkorban untuk pelayanan, upahmu juga sama untuk memberitakan Injil. Bersaksilah, jangan memikirkan apa yang saudara bukan bagiannya. Sudah memikirkan belum tentu saudara juga mendapat jalan keluar. Karena Tuhan yang menentukan semuanya. Seperti Tuhan katakan, ayo melangkah dulu, bersaksi dulu saudara. Sambil cari kerjaan. Ayo bersaksi dulu. Sambil apa? Ngerjakan yang sudah ada. Kerjakan sungguh-sungguh. Jaga kekudusan, jaga kejujuran. Kerjakan sungguh-sungguh. Saksi jalan terus. Pelayanan jalan terus. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak
sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan berlipat kali Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel, bukan persembahan Kain. Kiranya Tuhan membalasnya berkali-kali lipat. Tuhan memberkati semua yang ada di tempat ini, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupannya yang saat ini sedang, dan lain-lain saudara teman-teman kami yang lain yang di Singapura maupun yang di Surabaya. Tuhan, turunkan mujizat dan kuasa-Mu buat mereka sembuh Tuhan, buat mereka bisa bersama kami di tempat ini. Kesembuhan terjadi karena Roh Allah memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita semua mau terima berkat Tuhan. Yakin dan percaya kuasa itu sudah memenuhi saudara. Berkat itu juga turun memenuhi kehidupan saudara. Nah, gereja mengingatkan kembali, tetaplah jaga hati saat berkat itu memenuhi kehidupan saudara. Sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.